Akhirnya kita bisa kumpul lagi. Gimana kabar kalian? Cuman kamu Ren yang kelihatan sukses. Kami mah cuman gini-gini aja. Kopi aja masih ngutang. Kamu memang nggak pernah berubah, Ki. Lalu bikin suasana lebih ringan. Tapi aku setuju. Rani memang kelihatan makin sibuk akhir-akhir ini. Sampai susah banget diajak ketemuan. Hei, jangan ngejat. Aku cuma ya gini-gini aja. Tapi aku merasa kita semua memang jauh satu sama lain, bukan cuma karena kita sibuk. Dulu, semuanya terasa lebih sederhana. Kita selalu ada untuk satu sama lain, gak peduli apa yang terjadi. Bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang. Tanpa sebab kau hentikan semuanya. Kamu bilang sibuk, Ran. Tapi aku lihat media sosial kamu masih sempat nongkrong dengan orang lain. Apa aku salah kalau merasa kita cuma prioritas nomor 2 ada buat kamu? Gung, bukan gitu maksudnya. Aku Jangan beralasan lagi, Rani. Agung cuma ngomong apa yang kami semua rasakan. Hei, ini kan seharusnya pertemuan santai. Kenapa kayak mau sidang aja kita ini? Mereka benar. Aku juga merasa kita selalu sering menyembunyikan perasaan masing-masing. aku minta maaf kalau aku bikin kalian merasa nggak dihargai. Aku beneran nggak sadar kalau sikapku melukai kalian. Aku juga seharusnya bilang dari awal, bukan malah menyimpan semuanya. Aku rasa kita semuanya punya salah. Kita terlalu fokus ke diri sendiri dan lupa bahwa komunikasi itu kunci. Akhirnya ya kita balik lagi ke formasi awal. Semoga nggak perlu sidang kayak gini lagi. Buat ketemu. Kan nggak asik. Tapi sidang ini bikin kita sadar, kita lebih kuat kalau kita tetap bersama. Setuju. Mulai sekarang nggak ada lagi rahasia di antara kita. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingo. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, dan aku nggak tahu gimana kalian bakal nerima ini. Jangan bilang kamu mau nikah tapi nggak ngundang kita. Bukan itu. Ini tentang alasan kenapa aku jarang ikut kumpul. San, kalau ada masalah, kamu harus bilang. Kita di sini ada untuk kamu. Aku sebenarnya sempat kesulitan finansial beberapa tahun terakhir. Aku malu untuk bilang, jadi aku sering menghindar. Tan, kenapa kamu nggak bilang? Kami bisa bantu. Itu alasan kita sahabatan kan? Untuk saling dukung, nggak peduli apa yang terjadi. Aku tahu, tapi saat itu aku merasa terlalu berat untuk dibicarakan.
Ran, sekarang giliran kamu. Apa yang bikin kamu susah banget sih diajak kumpul akhir-akhir ini? Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari awal ajaran, kita di sini untuk dengar. Aku sebenarnya sedang menghadapi masalah di kantor. Aku hampir dipecat. Dipecat? Kenapa kamu nggak cerita? Aku nggak mau kelihatan lemah di depan kalian. Selama ini, kalian selalu melihat aku sebagai pemimpin, seorang yang kuat. Kalau aku cerita, aku takut kalian bakal kecewa. Rani, nggak ada yang sempurna. Kita nggak butuh kamu jadi pemimpin. Kita cuma butuh kamu jadi teman. Iya, kamu nggak harus pura-pura kuat depan kita. Kalau kamu mau nangis sekarang, nggak apa-apa kok. Aku bawa tisu kok. Kelas. Kalau gitu, aku juga mau jujur. Aku kesal sama kamu, Ki. Kesal? Kenapa? Kamu selalu bercanda saat kita bahas hal yang serius. Kadang aku merasa kamu nggak benar-benar peduli. Apa? Aku cuman pengen bikin suasana lebih santai, Den. Bukannya aku nggak peduli pada kalian. Tapi nggak semua hal bisa dianggap enteng, Ki. Den, mungkin cara Rifki nggak selalu tepat. Tapi bukan dia bermaksud buruk. Dan Rifki, mungkin kamu juga perlu lebih sensitif dengan situasi. Oke, aku salah. Aku coba lebih serius kalau situasinya butuh. Maaf ya, Din. Aku juga minta maaf. Aku cuma terlalu tegang akhir-akhir ini. Maafkan aku ya, Den. Ya. Nah, Aku rasa siang ini banyak hal yang terbongkar, tapi aku senang. Kita akhirnya bisa jujur satu sama lain. Aku juga. Aku sadar selama ini aku terlalu banyak menyimpan rasa kesal sendiri. Dan aku sadar, kalau nggak ada salahnya, meminta bantuan teman. aku janji mulai sekarang aku akan lebih mulai peka. Dan aku bakal lebih sabar lagi sama kamu, Ki. Jadi, gimana kalau kita bikin kesepakatan? Setiap bulan kita harus kumpul, nggak peduli sesibuk apapun kita. Aku suka ide itu. Tapi boleh nggak kalau aku tetap bikin lelucon kecil sekali-sekali? Yang ini rasanya mendung sekali. Setelah sekian lama, akhirnya kita ngomong dari hati ke hati. Kadang kita lupa ya, sesederhana komunikasi bisa bikin hubungan kita lebih baik. Tapi ingat, kalau kita mulai berantem lagi, panggil saja aku. Aku ahli bikin pencair suasana.
Aku tetap nggak ngerti kenapa kita tahan sama lelucon kamu, Ki. Karena tanpa Rifki kita terlalu serius. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir sebelum siang ini berakhir. Apa itu, San? Apa yang akan kita lakukan kalau kita mulai lupa lagi untuk jujur dan menjaga komunikasi? Anu ini jo, buat video nih alang kening yo. Tugas banyak, oh nyamuk nih apa. Dan ini ngadep kamera kok nih Dan. Tidak. Demi apa? Ada. Kita harus bikin janji, sesuatu yang nggak bisa kita langgar. Jangan bilang kita harus pakai darah buat janji ini. Serius Ki, ini penting. Oke, gimana kalau kita bikin janji sederhana? Kalau ada masalah, sekecil apapun masalah tersebut, kita wajib bilang. Dan setiap bulan kita harus kumpul. Dan nggak ada lagi kebiasaan yang menyimpan rasa salah atau kecewa. Semua harus dibicarakan. Setuju. Kita lakukan ini demi persahabatan kita. Setuju? Setuju. Tapi kuat, disuruh orang. Kan Ya demi. Kalau gitu, siapa yang absen bulan depan? Traktir kelompok ini. Dan itulah kenapa kita butuh kamu. Kalau dibuang deh. Oke, kalau kita nggak mau dapat nilai E, kita harus buat sesuatu yang luar biasa. Masalahnya Ki, kamu belum selesai baca buku itu sejak 2 hari lalu. Sumpah, kita harus fokus. Besok presentasi. Dan juga Iksan belum selesai menyelesaikan slide-nya. Aku butuh bantuan. Aku nggak ngerti bagian yang analisisnya. Oke, semua tenang. Kita bagi tugas lagi. Iksan, kamu fokus bikin slide. Aku sama Agung bantu analisis. Dan kamu, Rifki, Aku motivasi tim. Kamu yang bikin kopi buat semua. Ngopi. Oh, ya. Tentu ke barisannya. Tempat duduknya. Set. Oke. Ingat nggak dulu pas kita hampir gagal presentasi kelompok? Oh iya, malam itu Iksan hampir nangis gara-gara slide-nya nggak selesai. Ya ampun, jangan diungkit. Tapi aku bersyukur kita waktu itu tetap solid. Iya, dulu kita selalu punya waktu buat saling dukung. Sekarang rasanya kayak terlalu sibuk sama diri sendiri. karena kita lupa satu hal yang penting, komunikasi. Dulu kita nggak pernah segan untuk bicara, meskipun itu hal kecil. Betul. Dan kita selalu ketawa bareng walaupun seberat apapun masalahnya. Mungkin ini pelajaran buat kita semua. Hubungan yang baik nggak terjadi dengan sendirinya. Kita harus memperjuangkannya. Aku setuju, mulai sekarang nggak ada lagi alasan untuk nggak jujur atau saling mendukung. Ya, baik.
Aku mau bikin janji kita di sini siang ini. Hah? Janji apa, Iksan? Kalau kita mulai menjauh lagi atau ada masalah, kita harus segera bicara. Jangan tunggu sampai terlambat. Aku setuju, nggak ada lagi yang dipendam sendiri. Dan kita harus jaga waktu kumpul ini setiap bulan, nggak peduli sesibuk apapun. Aku usul satu hal lagi. Kalau ada yang absen, dia harus traktir makan siang kita kali ini. Mantap, setuju, setuju. Setuju. Kita lakukan ini demi persahabatan kita. 2, 3. Setuju. Setuju. Geli. Baiklah, ini resmi. Mulai siang ini, nggak ada lagi yang menyimpan beban sendirian. Kita kembali menjadi tim. Aku nggak pernah menyangka kalau bicara terasa selega ini. Aku beruntung punya mereka. Aku harus belajar untuk tidak menyimpan semuanya sendiri. Mereka adalah sahabatku, dan aku bisa mengandalkan mereka. Mungkin selama ini aku terlalu keras pada mereka. Aku harus belajar lebih sabar. Aku akan jaga persahabatan ini. Mereka adalah bagian terbaik dalam hidupku. Akhirnya mereka ngerti kalau candaan adalah caraku mencintai mereka. Tapi aku juga harus belajar lebih serius. Suasana cerah, mereka terlihat bahagia. Haha, akhirnya semua datang tepat waktu. Berarti aku nggak harus traktir kalian kan? Kali ini enggak, tapi lain kali siapa tahu. Bagaimana kabar kalian? Ada cerita baru nggak? Banyak, tapi yang penting aku nggak jadi dipecat. Dan aku akhirnya berhasil keluar dari kesulitan keuangan. Aku masih tampan dan menyenangkan kan? Kita membuat Hei, ada yang bawa berita buruk. Kok suasana kayak rapat kantor sih? Aku baru dapat tawaran kerja dari luar kota. Serius, kapan kamu akan berangkat? Bulan lagi. Aku belum memutuskan. Tapi ini kesempatan yang besar. Anjing lah. Bulan lagi. Aku belum memutuskan. Tapi ini kesempatan yang besar. Kita pasti mendukungmu, Gung. Tapi aku nggak bisa bayangin gimana rasanya kalau kamu jauh dari kita. Ini bukan dari akhir persahabatan kita. Kita sudah belajar untuk terus berkomunikasi kan? Kalau si Agung pergi, kita bikin video call tiap hari Minggu. Aku bahkan rela jadi hostnya. Kalian selalu bikin aku merasa dihargai. Aku janji, meskipun jauh, aku akan tetap jadi bagian dari tim ini. Untuk Agung, sahabat terbaik kita, semoga kamu sukses di perjuangan kamu. Dan jangan lupa traktir kami kalau sudah jadi bos besar nanti ya. Jangan khawatir, kita selalu ada di sini. Dan jangan lupa janji kita. Komunikasi adalah kunci, bahkan dari jarak jauh. Bangsat.
Nggak nyangka ya, kita masih bisa berkumpul di sini setelah semua yang terjadi. Aku akhirnya kembali dan aku nggak sabar dengar cerita kalian. Dan akhirnya aku menikah, meskipun Daddy selalu bilang aku seorang pemilih. Aku baru saja membuka usaha kecil. Semuanya berkat dukungan kalian. Aku cuma ingin memastikan kamu dapat yang terbaik, Ran. Untuk kita, sahabat yang nggak pernah berubah, meskipun waktu terus berjalan. Tahu kan? Tahu bahagia ya kan? Jangan sampai sahabatan kita berhenti ya di sini. Iya. Ya. Oke, go. Go!